Teman pemilih, kita bersua kembali melalui kanal YouTube KPU Kabupaten Magelang. Dan saat ini teman pemilih bergabung bersama kami dalam siaran episode kedua dari Posting, Podcast Informasi Penting, menyampaikan informasi, meningkatkan partisipasi. Pada episode kedua Posting kali ini, kita akan berbincang tentang pendidikan pemilih berkelanjutan. Dan telah hadir bersama kita saat ini adalah anggota KPU Kabupaten Magelang, Divisi Sosialisasi dan Parmas, Bapak Yohanes Bagio Harsono, biasa kita panggil dengan Pak Bagio. Pak Bagio, apa kabar hari ini? Baik Mas Bambang. Oh, baik Pak Bagio. Kalau kita simak episode perdana yang lalu, Pak Ketua KPU Kabupaten Magelang, Pak Ahmad Raufik, menyampaikan bahwa salah satu program kerja KPU setelah pemilu dan pemilihan adalah pendidikan pemilih berkelanjutan. Mungkin Bapak bisa sampaikan kepada kami, apa sebenarnya latar belakang pemilihan program tersebut? Ya, jadi sebelumnya saya sapa dulu ya teman pemilih. Selamat siang teman pemilih. Saya selalu kembali ke pertanyaan Mas Bambang tadi terkait latar belakang kenapa program pendidikan berkelanjutan tadi ya disampaikan kenapa dipilih itu, karena memang ini amanat undang-undang Mas Bambang ya. Jadi sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2018 tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, itu memberikan amanat kepada KPU untuk melakukan sosialisasi berkelanjutan. Jadi sosialisasi itu menjadi tugas, kewajiban dan amanat dari undang-undang kepada lembaga kita untuk melakukan sosialisasi terus-menerus, baik saat ada tahapan maupun tidak, baik saat ada pemilu atau tidak. Itu menjadi amanat kita, tugas kewajiban kita untuk melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan. Itu, jadi kita tidak bisa menolak Mas Bambang. Baik Pak Bagio, kalau boleh mungkin saya simpulkan ada dua kata kunci nih Pak, ada pendidikan pemilih dan berkelanjutan, mungkin begitu Pak? Betul ya. Jadi pendidikan pemilih itu memang jadi tugas kewajiban kita, berkelanjutan itu waktu yang harus terus-menerus dilakukan, baik ada pemilu maupun tidak ada pemilu. Oke, Pak Bagio, mungkin sesuai latar belakang tersebut sebenarnya kemudian apa yang ingin dicapai dari program tersebut, Pak? Ya, jadi selain menjadi amanat undang-undang ya dan tugas kita, kewajiban kita, jadi pendidikan berkelanjutan ini khususnya di KPU Kabupaten Magelang ini kemarin kita cukup berbangga Mas Bambang ya, karena angka partisipasi kita untuk tahun 2024 ini cukup tinggi, bahkan di tataran KPU se-Jawa Tengah kita di urutan 8 kita, dan di angka partisipasi provinsi kita juga di atas provinsi. Untuk pemilu itu 90,1%, sementara untuk pilkada kita di angka 80,63 itu untuk bupati dan 1,2 itu untuk gubernurnya, cukup tinggi. Dan karena itu kita harus bisa mempertahankan, syukur meningkatkan. Nah ini masuk bagian dari pendidikan pemilih kita untuk mempertahankan itu dan syukur nanti meningkatkan. Maka sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan ini harus kita lakukan. Ini adalah satu wujud upaya komitmen kita untuk meningkatkan partisipasi itu Mas Bambang. Kalau dari angka-angka tersebut tadi sebenarnya sudah meningkat atau sebenarnya gimana Pak? Dari kita lihat dari periode-periode pemilu sebelum 2024 ya. Jadi kita di pemilu 2024 dan pilkada 2024 kemarin kita meningkat cukup signifikan, khususnya di pemilu 2018 itu di angka partisipasinya 85%. Sementara di 2024 pemilu kita bisa mencapai 90,1. Jadi ada sekitar 5%. Sementara untuk pemilihan ini kita juga berbangga karena di pemilihan pilkada 2019 itu kita angka partisipasinya 79%.
di 2024 kemarin kita di angka 80,63 untuk bupati dan 81,2 untuk gubernur. Jadi ada peningkatan. Cukup banyak ya Pak ya. Cukup banyak. Kemudian Pak Bagio, soal target-target angka yang ingin dicapai dan dipertahankan tadi, kemudian boleh kita sampaikan ke teman pemilih apa yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan target-target tersebut tadi? Ya, jadi kenapa program pendidikan pemilih berkelanjutan ini kita lakukan? Ini adalah menjadi salah satu trigger kita untuk mempertahankan angka partisipasi itu, Mas Bambang. Jadi salah satu tujuan dari pendidikan pemilih selain meningkatkan angka partisipasi, ini adalah juga menumbuhkan semangat para pemilih untuk kedepannya menggunakan hak pilih. Itu goalnya. Tapi sebelum itu kan pemilih kita harus sadarkan bahwa ada hak dan kewajiban mereka di pemilu dan pemilihan. Nah, goalnya nanti kalau mereka sadar akan hak dan kewajibannya sebagai pemilih, maka kemudian mereka akan secara sadar, tidak ada tekanan manapun, pihak manapun, mereka akan menggunakan hak pilihnya. Nah, goalnya itu nanti. Nah, setelah itu nanti kemudian harapan kita selain angka partisipasinya juga meningkat, nanti kualitas pemilu dan pemilihan juga meningkat. Sejalan dengan itu harapan kita adalah kecurangan, kemudian pelanggaran terkait dengan money politik atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para peserta pemilu ataupun pemilihan itu juga menurun. Jadi targetnya selain angka partisipasi naik, tapi juga kualitas pemilihan juga naik. Kemudian kalau itu sudah naik semua, kemudian pelanggaran dan kecurangan juga menurun. Maka kemudian pendidikan pemilih berkelanjutan ini kita pilih. Gitu Mas Bambang. Siap. Kita simpulkan bahwa sebenarnya salah satu tujuannya adalah peningkatan pemahaman dan kesadaran pemilih. Betul. Begitu Pak Bagio. Betul. Teman pemilih, soal pendidikan pemilih berkelanjutan akan kita kupas lebih dalam, lebih tajam lagi. Namun kita simak terlebih dahulu informasi berikut. From my coffin, remember how I died when you started walking. That's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe? Don't you know the feeling? It's just for the night. Catch me on your ceiling. That's your price. Well, bacon cheese, so cool. Kicking back on your couch, making. Teman pemilih masih di posting podcast informasi penting. Teman pemilih, pada segmen kali ini kita akan memperdalam soal pendidikan pemilih berkelanjutan tadi. Pak Bagio tadi sudah disampaikan soal tujuan, sasaran dan sebagainya tentang pendidikan pemilih berkelanjutan tadi. Pada saat ini saya ingin kita memperdalam soal itu. Sebenarnya apa program-program konkret dari program pemilih berkelanjutan ini Pak Bagio? Ya, jadi untuk program pendidikan pemilih berkelanjutan ini di tahun 2025 kita akan melakukan banyak agenda ini, kegiatan Mas Bambang. Jadi kita sudah MOU dengan pemerintah Kabupaten Magelang. Kita mendapat dana hibah dari pemerintah Kabupaten Magelang untuk mendukung program-program KPU. Nah, di pendidikan pemilih berkelanjutan ini merupakan salah satu dari beberapa program yang KPU Kabupaten adakan, inisiasi. Jadi konkretnya di
program saya pendidikan pemilih berkelanjutan ini kita merencanakan ada 12 ada beberapa titik ya. Selain untuk desa peduli pemilihan itu ada 12 lokasi. Kemudian kita juga ada merencanakan tentang pendidikan pemilih pemula. Ini kemudian kita akan KPU Goes to School maupun Goes to Campus, kita akan adakan itu. Kemudian kita juga berkolaborasi kerjasama dengan sejumlah komunitas, ada difabel, ada perempuan, kemudian ada ormas juga, termasuk kita juga bekerja sama dengan media. Kemudian selain itu kita juga akan memaksimalkan lorong cerdas pemilu yang sudah kita miliki. Sudah kita miliki. Hanya kemarin kan kita optimalkan gitu Pak ya. Iya betul, kemarin sempat bukan vakum sebenarnya, ada, tapi karena kemarin ada tahapan yang begitu begitu banyak, begitu menumpuk, padat, ya. Begitu menumpuk sehingga lorong cerdas pemilu itu kita sedikit terlupakan. Nah, mulai di tahun 2025 ini kita akan coba optimalkan itu. Nanti kita akan kerjasama dengan beberapa lembaga pendidikan, komunitas, untuk ya mereka pengen mengetahui tentang demokrasi, tentang kepemiluan, pemilihan, itu silahkan hadir di kantor KPU Kabupaten. Dan di lorong itu ada banyak dokumentasi, foto, infografis, apapun ada. Gitu Mas Bambang. Oke Pak, sebenarnya kalau bicara pemilih sebagai target itu kan secara populasi cukup besar dan luas Pak. Ya. Kalau kita lihat di DPT di Kabupaten Magelang aja hampir 1 juta lebih 1 Pak. 1 juta lebih. Beragam profil demografi di sana juga. Ya. Sebenarnya ada nggak sasaran atau target khusus dari segmen pemilih tersebut Pak? Ya, jadi kalau kita bicara target sasaran itu kita mengacu kepada regulasi ya. Di PKPU 10 tahun 2018 itu di sana sudah ada panduannya, sudah ada guidance-nya. Kita ada 11 basis atau sasaran yang akan kita targetkan untuk kita sasar untuk pendidikan pemilih berkelanjutan ini. Satu, selain tadi pemilih pemula tentunya, kemudian ada perempuan, ada penyandang disabilitas, termasuk komunitas tadi, komunitas-komunitas, kemudian ada kaum marginal, kemudian relawan demokrasi, termasuk juga media sosial. Nah, pegiat atau pelaku atau admin media sosial ini kita akan gandeng bersama. Gitu Mas Bambang. Ternyata cukup banyak Pak, ada 11 ya, basis. Ada 11. 11 basis cukup banyak. Selanjutnya apakah sebenarnya dengan sumber daya yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Magelang apakah mampu Pak menjangkau seluruh basis tersebut? Apakah ada kerjasama dengan yang lain juga Pak itu Pak? Ya. Kalau kita bicara mampu tidak mampu dengan guidance regulasi 11 basis sasaran itu tentu dengan waktu yang dibatasi tentu kita tidak bisa Mas Bambang. Nah, maka kemudian KPU harus bersinergi, berkolaborasi, tidak hanya dengan tadi saya sebutkan 11 basis tadi, 11 target itu, tapi kita juga harus menggandeng pihak lain, ada pemerintah di sana, kemudian ada stakeholder yang lain, ada Bawaslu, ada kemudian kepolisian, TNI, ya itu kita gandeng, kita kerjasamakan. Kalau kita sendiri dengan target waktu dibatasi oleh waktu dan ada 11 basis itu saya kira nanti kita akan kewalahan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka kita harus kerjasama, kolaborasi. Dan gitu. Sebenarnya stakeholder yang tadi Bapak sampaikan itu sebenarnya sudah kita ajak kerjasama juga pas tahapan juga ya Pak ya? Iya, jadi khusus di Kabupaten Magelang kenapa angka partisipasinya bisa selalu meningkat tiap pemilu pemilihan, itu karena memang relasi yang sudah terbangun selama ini sudah bagus.
Ini kita tinggal mengoptimalkan aja, mengoptimalkan kembali, memaksimalkan potensi-potensi itu, termasuk apa yang kita miliki, relasi yang kita miliki untuk ya ibarat biologi itu ya, simbiosis mutualisme, saling melengkapi, saling menguntungkan. Komunitas membutuhkan informasi, kita juga membutuhkan mereka untuk sharing pengetahuan. Gitu Mas Bambang. Dan sesuai dengan tema kita sebenarnya berkelanjutan itu karena sudah kerjasama di tahapan, sehingga pasca tahapan kita tinggal melanjutkan program-program yang sebenarnya sudah berjalan juga di tahapan pemilu ya Pak ya? Iya betul, dan untuk program pendidikan pemilih berkelanjutan ini selain kita nanti luring, pertemuan dengan komunitas, dengan stakeholder tadi, kita juga akan berusaha dengan menggandeng media, karena bagaimanapun informasi yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, pengalaman yang kita miliki, kalau hanya kita sampaikan lewat satu komunitas tanpa disebar luaskan oleh media, kita juga tidak mungkin nanti akan menyasar 1 juta sekian pemilih di Kabupaten Magelang. Maka kemudian kolaborasi sinergi dengan media itu penting. Jadi selain luring, pertemuan tatap muka dengan teman-teman komunitas, kita juga harus menggandeng media, karena itu partner yang ampuh untuk menyebarluaskan informasi, ilmu, wawasan yang kita miliki terkait dengan kepemiluan. Gitu Mas Bambang. Kalau yang mungkin disampaikan tadi Pak Bagio menyampaikan media yang akan kerjasama, sebenarnya untuk periode-periode lalu seperti apa Pak kerjasamanya? Apakah media itu terbatas sebagai sebuah media yang resmi cetak atau media sosial, ataukah juga medsos admin itu juga Pak, ataukah sebenarnya mau digandeng seperti apa Pak soal media tadi? Ya, jadi kalau kita berpedoman terhadap regulasi, kita hanya ada 2 ini Mas Bambang, media yang bisa kita ajak kolaborasi ya. Jadi media cetak, kemudian media elektronik. Nah, 2 itu. Tapi dengan seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi, kita tidak bisa meninggalkan media sosial. Maka kemudian kemarin kita tetap mencoba berkolaborasi dengan teman-teman media, admin media sosial. Kita ajak mereka, karena bagaimanapun admin media sosial yang ada di Kabupaten Magelang khususnya, itu juga peduli terhadap Kabupaten Magelang. Maka dengan kita mengajak kerjasama mereka itu, mereka dengan terbuka membantu kita Mas Bambang. Makanya kemarin selain media cetak, kemudian media televisi elektronik, kita juga tetap menggandeng media sosial. Iya. Baik Pak Bagio dan teman pemilih, selanjutnya kita akan masuk memperdalam salah satu program kerja dari pendidikan pemilih berkelanjutan. Apa tema yang akan kita perdalam, kita bahas? Kita akan jeda dulu sebelumnya untuk tayangan informasi sebagai berikut. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, 1 SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Teman pemilih, kembali lagi di posting podcast informasi penting. Pak Bagio, pada sesi ini kita akan memperdalam program kerja pendidikan pemilih berkelanjutan yang tadi Bapak sebutkan terakhir, yaitu Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan. Mungkin Bapak bisa jelaskan soal ini Pak. Ya, jadi ini menjadi program inti dari program pendidikan pemilih berkelanjutan. Program Desa Peduli Pemilu Pemilihan ini merupakan program berkesinambungan ya Mas Bambang ya, untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu pemilihan. Jadi mereka harapannya nanti akan sadar akan hak dan kewajibannya.
Itu yang tujuan intinya dari program Desa Peduli Pemilu Pemilihan itu Mas Bambang. Sementara untuk tujuannya itu jelas di regulasi sudah dijelaskan di sana bahwa tujuan dari Desa Peduli Pemilu Pemilihan ini adalah mengurangi segala kecurangan, pelanggaran, dan endingnya adalah meningkatkan partisipasi pemilih di pemilu dan pemilihan. Gitu Mas Bambang. Baik Pak, kemudian sebenarnya apa Pak yang melatar belakangi KPU memilih program ini Pak? Ya, jadi karena ini memang menjadi tugas kewajiban dari regulasi ya untuk KPU khususnya di KPU Kabupaten Magelang. Jadi latar belakangnya kami sudah memetakan dari berdasarkan pemilihan kemarin di tahun 2024 itu kita sudah memetakan desa-desa yang akan kita pilih, kita akan sasar. Ini kita ada total ada 64 desa sekitar itu di Kabupaten Magelang dari sekitar 372 ya desa kelurahan di Kabupaten Magelang. Itu kita evaluasi ada 64 yang di bawah rencana program jangka menengah nasional. Angkanya kalau di RPJM nasional itu ada 77,5% angka partisipasi. Nah, di Kabupaten Magelang itu ada sekitar 64 desa yang di bawah angka RPJM ya. Nah, itu Mas Bambang. Kemudian Pak Bagio, soal tadi Desa Peduli Pemilu tadi, kemudian apa kegiatan KPU di desa tersebut Pak? Ya, sebelum itu Mas Bambang saya sedikit lupa ya tadi dari 64 desa yang akan kita sasar, kita akan melakukan kegiatan di 64 itu kita bagi per tahunnya. Untuk tahun 2025 ini kita akan menyasar 6 desa. Kita akan mulai 6 desa dulu Mas Bambang. Kemudian nanti di 2026 kita akan sasar 12 desa. Demikian seterusnya. Nanti insya Allah nanti sampai di pemilu ke depan 64 itu sudah selesai semuanya. Harapannya itu Mas Bambang. Ya, kemudian di 64 atau di desa-desa itu apa yang akan kita lakukan? Ya, akan kita lakukan nanti kita akan bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memilih sekitar 30-35 tokoh masyarakat ya. Tokoh masyarakat ada 11 segmen yang akan kita pilih. Ada tokoh masyarakat di sana, ada tokoh pemuda, kemudian ada tokoh perempuan, ada difabel. Nah, itu kita akan pilih. Dari 11 segmen itu kita akan pilih, kemudian kita akan bintek selama 1 hari atau berapa jam. Nanti kita akan bintek. Kemudian kita juga akan memberikan pembekalan materi-materi tentang kepemiluan, kemudian tentang money politik, tentang tentang kepemiluan lah Mas Bambang. Nah, harapan kami dari nanti 30 sampai 35 dari perwakilan segmen itu, harapan kami mereka akan menjadi influencer ya, akan menjadi tiker dari kita, membantu kita untuk mensosialisasikan ke teman-temannya. Dari difabel ya nanti dari teman-teman difabelnya, dari perempuan ya nanti dari teman-teman perempuannya, kemudian kalau pemuda ya nanti dari Karang Taruna dan sebagainya. Gitu Mas Bambang. 11 segmen tadi sebenarnya sama dengan 11 segmen tadi ya Pak, sosial tadi ya Pak. Betul, sama Mas Bambang, sama. Baik Pak Bagio, program yang sangat menarik. Semangat dan sukses atas program pendidikan Desa Peduli Pemilu maupun Pemilihan. Semoga dengan program Desa Peduli Pemilihan ini mampu meningkatkan angka partisipasi di pemilu-pemilu yang datang. Ya. Baik Pak Bagio, untuk terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman pemilih. Ya, jadi teman pemilih KPU Kabupaten Magelang ada beberapa program untuk 2025 dan seterusnya. Jadi
di 2025 ini salah satu program dari KPU Kabupaten Magelang adalah program pendidikan pemilih berkelanjutan. Nah, harapan kami dengan program ini adalah mewujudkan pemilihan yang berkualitas. Itu salah satu harapan dan harapan tujuan kami. Pemilih berkualitas itu bisa terjadi itu dengan satu, angka partisipasinya tinggi. Kemudian sejalan dengan itu minim akan kecurangan, pelanggaran dan praktek-praktek money politik tentunya. Dan harapan kami nanti di kepemiluan ke depan, entah pemilu, entah pilkada, harapan kami dengan program-program yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang, ada tadi saya sampaikan, salah satunya adalah program pendidikan berkelanjutan ini. Harapan kami adalah masyarakat di Kabupaten Magelang ini semakin termotivasi, semakin semangat, semakin angka partisipasinya terus meningkat, Mas Bambang. Di pemilu kemarin kita sudah tinggi, bahkan kita di pemilu kemarin urutan 8 se-Jawa Tengah, Mas Bambang. Nah, harapan kami dengan program-program yang berkelanjutan dari yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang, angka partisipasi ini juga akan meningkat. Satu, meningkat, yang kedua kualitas dari pemilihan ini juga meningkat. Sejalan dengan itu, pelanggaran kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun pemilihan juga menurun. Itu harapan kami, Mas Bambang. Terima kasih Pak Bagio. Teman pemilih, demikian bincang-bincang kita di posting episode kali ini. Terima kasih Pak Bagio atas Sama-sama, kesediaan dan keluangan waktunya hadir di posting. Dan kepada teman pemilih, kami mengucapkan terima kasih sudah menyimak siaran ini. Semoga bincang kita tadi menambah wawasan bagi kita semua. Terus nantikan episode posting selanjutnya dengan tema pilihan yang menarik. Posting siap menerima masukan, kritik, dan saran dari teman pemilih semuanya. Dan tentu jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube KPU Kabupaten Magelang. Saya pamit undur diri. Terima kasih.